Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Abi Salam, salah satu channel yang akan berbagi mengenai pengalaman hidup. Baik itu pengalaman hidup Abi sendiri, pengalaman hidup keluarga Abi, maupun pengalaman hidup sanak dan saudara Abi. Abi bukanlah seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang dokter, bukan seorang pakar, bukan. Abi hanyalah seorang manusia biasa. Tujuan Abi berbagi pengalaman hidup ini agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman itu sendiri. Karena pengalaman merupakan guru dan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Baiklah, kali ini Abi akan berbagi pengalaman hidup yang Abi alami sendiri. Kebetulan pengalaman hidup ini juga dialami oleh tetangga Abi. Sesuai dengan judul video kali ini, hanya 5 menit doa dikabul tanpa wirid, tanpa berpuasa. Jadi ceritanya begini, di sekitar tahun 2000-an, Abi pernah memiliki suatu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa. Sebelumnya Abi juga pernah bekerja di perusahaan orang lain. Nah, seiring waktu usaha yang Abi kelola ini mengalami kemunduran pendapatan. Sampai pada akhirnya usaha ini macet. Ini Abi alami hampir 1 tahun. Padahal kita membutuhkan biaya mulai dari biaya harian sampai biaya bulanan. Biaya harian untuk beli bensin, biaya bulanan untuk membayar rekening listrik, dan membayar upah pegawai. Nah, dalam kondisi serba kebingungan itu, Abi mencoba memaksimalkan usaha lahir dan usaha batin. Usaha lahirnya, Abi mencoba mempromosikan ulang usaha Abi ke sana sini. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan diplomasi ke sana ke sini ke partner-partner Abi. Itu usaha lahirnya. Usaha batinnya, Abi mendatangi beberapa orang ustadz, kiai untuk meminta doa. Dari ustadz, dari kiai, mereka memberi Abi wirid dan menyarankan untuk melaksanakan puasa sunnah. Semuanya Abi laksanakan, baik itu usaha zahir maupun usaha batin. Nah, tapi belum membuahkan hasil. Sementara waktu terus berjalan sampai pada suatu ketika di satu malam, setelah selesai melaksanakan sholat malam, Abi beristighfar, kemudian bersujud. Di dalam keadaan sujud itu Abi menyatukan ucapan, perasaan, dan hati Abi sambil menangis terseduh-seduh ke Allah, memohon pertolongan dan solusi. Nah, di dalam keadaan sujud itu Abi menyatukan ucapan, perasaan, dan hati Abi memohon kepada Allah agar diberikan solusi di dalam keadaan menangis. Nah, keajaiban terjadi besok harinya sekitar jam 8 pagi. Ada yang menelpon Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Abi. Dari mana nih? Ini saya bekas customer Abi yang dulu. Oh ya, ada apa? Ada yang bisa Abi bantu? Jadi begini Bi, ini ada saudara saya dan teman saya mau pakai jasa perusahaan Abi, katanya. Oh, alhamdulillah, kata Abi. Ya boleh. Sebetulnya saya sudah lama mencari-cari Abi. Saya pernah mendatangi alamat kantor Abi yang lama, tapi katanya udah pindah dan dia tidak tahu, katanya. Terus nomor HP Abi yang dulu itu hilang sama dengan HP saya. Jadi nomornya yang nomor Abi yang dulu tuh bersama HP saya yang hilang, katanya. Oh iya, kata Abi. Nah, sekarang dapat nomor Abi di mana? Nah, kebetulan
saya kutak-katik laci saya, nah ketemu kartu nama Abi, nah langsung saya hubungi Abi begitu. Oh, alhamdulillah kata Abi. Nah, jadi semenjak itu ya usaha Abi berjalan normal lagi. Semenjak kejadian ini usaha Abi berjalan normal lagi. Itu keajaiban pertama yang Abi alami ya. Jadi hanya lebih kurang 5 menit Abi berdoa dan langsung diijabah oleh Allah. Nah, keajaiban berikutnya Abi mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hati. Jadi setelah selesai sholat duha, Abi ditelepon oleh saudara dari kampung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Abi. Dilihat, oh ini saudara, ini nenek lagi di rumah sakit katanya. Oh, memangnya ada apa, kata Abi. Nenek tadi jatuh di kamar mandi, nah sekarang lagi diperiksa oleh dokter. Menurut dokter ini ada yang patah tulangnya. Nah, waktu itu Abi tidak bisa ngomong apa-apa. Abi langsung sujud. Dan di dalam keadaan sujud itu Abi menyatukan ucapan, perasaan dan hati Abi dalam kondisi menangis, memohon kepada Allah untuk diberi pertolongan kepada nenek, disayangi nenek, karena nenek ini sudah dianggap orang tua kandung Abi sendiri karena beliau merawat Abi dari kecil sampai besar. Nah, beberapa saat setelah itu keajaiban pun terjadi lagi. Nah, jadi saudara Abi yang sama menghubungi lagi. Ini nenek mau dibawa pulang, kata saudara Abi yang sama. Loh, kenapa memang tidak jadi dirawat di rumah sakit? Tidak, kata saudara Abi, karena menurut dokter tidak apa-apa. Setelah dicek ulang, ternyata nenek hanya lecet-lecet sedikit aja. Nah, di situ Abi bersyukur, alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, doa Abi diijabah. Akhirnya nenek bisa selamat dan bisa lagi dibawa pulang. Nah, ini keajaiban yang kedua yang Abi alami. Nah, berikutnya keajaiban ini dialami oleh tetangga Abi sendiri. Nah, jadi ceritanya begini. Tetangga Abi ini mempunyai seorang anak yang akan mau mengikuti tes CPNS, calon pegawai negeri sipil. Keluarga ini dari kalangan orang biasa-biasa saja ya. Nah, jadi menurut cerita si ibunya ini, jadi memang pada awalnya ibunya melarang si anak ini untuk ujian CPNS karena melihat dari banyaknya yang yang ikut ujian ya, kompetitor yang cukup lumayan banyak, tipis kemungkinan untuk akan lulus. Nah, jadi sebelum anak ini ikut ujian CPNS, pada malam harinya si ibu ini berdoa memohon kepada Allah dalam kondisi menangis. Nah, jadi si ibu ini berdoa memohon kepada Allah dalam kondisi menangis agar anaknya nanti diluluskan menjadi CPNS. Keajaiban terjadi beberapa hari lah ya setelah si ibu ini berdoa. Jadi si anak ini di luar dugaan, di luar logika, dia lulus sebagai CPNS. Padahal dari segi apapun tidak mungkin ya, tidak mungkin dia lulus. Karena apa? Karena yang pertama melihat kompetitor yang cukup banyak, dan ibu kini nggak mempunyai koneksi, uang pun dia tidak punya ya, uang dalam tanda kutip, karena dia dari kalangan orang biasa-biasa saja. Nah, jadi tidak mungkin dia akan lulus. Tapi berkat doa yang tulus di dalam keadaan menangis, doanya langsung diijabah oleh Allah, dan akhirnya anak ini lulus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu ada beberapa kisah dan peristiwa dari keajaiban berdoa dengan cara seperti ini.
Jadi hanya dengan 5 menit doa akan dikabul tanpa wirid, tanpa puasa. Nah, bagi saudara-saudara Abi yang selama ini melakukan wirid, ya teruskan aja, tidak ada salahnya. Cuman berdasarkan pengalaman Abi, ternyata doa yang langsung diijabah dan dijawab oleh Allah itu adalah doa yang diiringi dengan tangis dengan cara kita menyatukan ucapan, perasaan, dan hati kita, maka doa itu langsung diijabah oleh Allah. Nah, mungkin segitu aja dulu dari Abi. Kalau ada kata yang kurang pada tempatnya, Abi meminta maaf. Akhirnya Abi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.